Indo pas. Betul, ini Indonesia. 2 tim Indonesia ada di akhir cuy. Dari 4 tim yang tersisa, let's go buat teman-teman. Hashtagnya Indo Pride. Gaspol, like-nya kita tembusin di angka 20. Ya, dan tadi zonanya agak mendonat, namun condongnya ke arah sebelah kanan. Makanya dari arah kiri tadi udah tertinggalkan oleh zona dan ternyata granat. sempat Bait dari Vintores membiarkan satu follow up dari Secret datang dan memulangkan satu pemain Secret yang berhasil di knockdown oleh pemain-pemain dari FaZe Clan. Gila, itu bait yang bener-bener sabar dilakukan oleh FaZe Clan. Dibiarkan bleeding out, dibiarkan datang satu follow up dan boom, nyaris mendapatkan knockdown yang kedua. Gak logis banget. Dari tadi FaZe Clan gak nembak supaya tim Secret ngerasa oh kayaknya nih gudang udah mulai aman ya. Betul. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan confirmation elimination atas seorang jumper. Matoy masih terlalu jauh di atas sana untuk melakukan backup. Bahkan mereka harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu juga. Satu player, iShot sudah mulai mendekat kembali guna untuk meng-backup seorang Kid. Tapi Vintores menyadari keberadaan dari seorang iShot di belakang sana. Dan Tony K sudah mulai bersiap-siap diri juga di belakang sebuah mobil ditembaki begitu saja. Welcome drink balas yang dendam. begitu sakit dari seorang iShot. Red dot side mendapatkan seorang Vintores dan Tony K masih bisa survive. Take cover di belakang sebuah free shoot. gudang kelihatan. Oh, enggak. Itu POV kita, Jel. Gue lupa, bukan Shock. POV dari playernya. Shock. Betul. Kirain kan ya. Ternyata masih ada Not obstacle dan good, baby. granatnya dilempar nyaris. Tapi ternyata masih sempat untuk berpindah. Namun FaZe Clan dirontokin satu persatu player-playernya. Tony K pun tertangkap. Metoy melakukan sebuah backup yang cukup baik dari bagian high ground-nya. Ya, mungkin dari Forty bisa join the fight juga karena cukup dekat ternyata jarak dari Forty ke arah Secret dan juga ke arah FaZe Clan. Matoy kembali lagi ke posisi puncaknya dia saat ini. Dan itu puncak yang enak banget sih. Tebing yang dibikin sama Matoy itu secara nggak langsung enak banget. Dan lihat, terbukti sudah mereka bertemu dan lagi-lagi Secret berhasil mendapatkan satu knockdown. Tapi kali ini tertuju ke arah Forty. Gila, ramai banget ini di utara, mohon maaf ya. Ada Vampire, ada DX, dan juga ada satu tim lagi yang berwarna merah di sekitaran mereka. Semuanya berebut untuk menjadi satpam zona, berusaha untuk menjadi gatekeepernya. Dan ternyata Vampire pun belum mendapatkan elimination sama sekali. Dan mereka juga mungkin akan harus menghadapi MS Chonburi yang sudah mulai tiba kali ini. Di bagian sebuah open field sudah ada beberapa lemparan utilities. Dan di sisi lain EVOS bertemu dengan DX pun. Gue rasa ini semuanya berusaha untuk masuk dari utara deh. Iya, ini udah bukan 3-way showdown lagi. Ini 4-way showdown atau bahkan 5 tim yang jaraknya nggak terlalu jauh. Dan lihat, dari Yangon Galacticos tadi yang berhasil mendapatkan WWCD, apakah Jinxie akan berlaku ke mereka? HBC akan terbitlah tusun karena mereka cukup dekat dengan Geekfam. Sudah terlihat ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang darahnya tuh low HP banget. Dia bahkan nggak nge-heal. Shoot, QB. Timingnya nggak begitu tepat. Masuk ke rumah yang salah sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari Geekfam. Kemanapun dia bergerak, menjadi malapetaka untuk satu pemain Yangon Galacticos tersebut. Dan gue gak ngerti kenapa dia gak healing dulu. Apakah habis healingannya? Mungkin. Mungkin ya, karena ini juga udah hampir masuk ke late game. Itu Berarti Tamio sih apes banget, Jel. makanya udah sedih banget, udah low kan. Mau dapetin coveran gak berhasil. Dan ternyata di sisi lain pun EVOS yang menjadi sang contender berat untuk Vampire dan juga The Xavier. Dari sisi lain bahkan Pasta ini 19 menit, circle kelima. Masih ada 14 tim. Tapi satu hal yang harus lo perhatikan, udah cukup banyak tim yang bonyok FaZe Clan, Yangon Galacticos, bahkan mereka pun dipulangkan ke arah lobby. Wow, ini udah bener-bener chaos banget sih. Mereka bermain objektif untuk semua tim, tapi udah mulai banyak juga yang keculik dan mulai bonyok. Close combat kali ini antara Vampire dan juga MSC. Gila, itu nades yang begitu perfect dan stun mendapatkan satu, namun 2 pemain dari Vampire juga terknockdown karena ada gangguan dari yang lain. Dan what? Gila. Granatnya Fluket? Ngenokin dia sendiri gitu? Kayak jatuh deh. Tadi soalnya lagi dipegang, mungkin ditembakin sama tim lain juga. Oke. Karena player-player dari Vampire benar-benar terjepit juga. Swap sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan bahkan ini adalah atraksi yang berbahaya. Boncengan naik bagi, masuk ke dalam zona, siap-siap. Itu ada 4 rifle di depan dia. Tapi sama sekali nggak ada yang nembakin. Forty kayaknya pengen tertib. Dia pengen ngasih happy birthday. Dan mungkin ini yang akan terspot terlebih dahulu karena lihat dari GD mereka bakal tabrak pertahanan dari APG. Sudah mulai masuk, Satar mencari sebuah set up position. Tentunya bakal langsung tabrak masuk ke depan sana. Tapi follow up-nya sedikit lama. Ada damage yang masuk namun belum terlalu banyak. Step sudah mulai terdengar. Kali ini Shroud akan merespon dari bagian dalam gudang. Granat sudah mulai dilemparkan kali ini. Hanya terbatas oleh sebuah tembok yang memisahkan setup mereka. Shroud masih belum terspot tapi granatnya sedikit masuk dan memberikan cicilan damage-nya ke arah seorang Shroud. Daybot, granat berikutnya lempar ke arah seberang sana. Tapi
tapi tidak ada setup dari APG. Kembali mundur ke arah belakang dengan smoke yang begitu tebal menutup angle shoot. Dan tentunya Stroud berhasil keluar dari press yang diberikan oleh GD Kids. Iya, dan kabur terbirit-birit begitu saja. Dan mereka masih survive dengan 4 player yang ada. Oh, langsung regroup, ngumpul di satu rumah. Kembali menjadi anak tongkrongan di lantai 2, menembaki ke arah depan juga. Bahkan di sisi lain udah mulai kelihatan banyak sekali elimination yang bergulir terus-menerus namanya. Ravenclaw masih bertahan dengan Stone di belakang sana, di balik sebuah jerami. Dan malah Eagle yang kali ini bonyok ditembakin satu persatu terus. Betul, dan Infinity sepertinya dipulangkan menuju ke arah lobby dengan hanya mendapatkan 2 total elimination. 11 tim tersisa dan Ice Shoot. Begitu barbar, ingin langsung nabrak menuju ke arah pertahanan dari Eagle Esports. Dan ada Vampire di bagian sebelah kiri. Ada follow up di belakang pun sedikit terlambat dan Secret pun rata. Mereka blunder kayaknya. Setup yang mereka lakukan terlalu terburu-buru, tidak memprediksi adanya tembakan dari kanan mereka. Yes, benar banget. Dan menyisakan akhirnya dari Eagle 1 orang saja di belakang sebuah jerami. Sementara bergeser kembali Frankie yang masih survive dengan Lamborghini menembak ke arah depan. Ada sebuah counter dari EVOS. Begitu sakit, tapi masih bisa dihindari untuk sementara waktu. Bahkan semua tim bermain di pinggiran. Nggak ada yang mau ke tengah sama sekali karena tengahnya itu adalah jalan raya dan akan menjadi suatu hal yang sangat beresiko. Akan menjadi samsak tinju dan kali ini Stone 1v1 Parajin. Nggak bisa kemana-mana, ada granat. Gila. Masuk. Oh, Parajin ninggalin sebuah granat sebelum dia meninggalkan area. 2 tim Indonesia ada di akhir cuy. Dari 4 tim yang tersisa, let's go buat teman-teman. Hashtagnya Indo Pride. Gaspol, like-nya kita tembusin di angka 20.000 karena lihat tim Indonesia sudah pada mulai panas. Bener banget. Tim For Rivals tersisa 1 orang saja di belakang sana. Epi yang menyendiri dan menjadi lone survivor. Bahkan dari APG hanya bisa melakukan healing sementara waktu. Blue Zone juga udah mulai sangat menyakitkan. EVOS versus Bigetron Red Alliance masih bertahan sementara waktu. Semuanya tidak mau terlalu tergesa-gesa dan zona kali ini berpihak untuk tim EVOS. Ya gila men, ini udah tinggal 4 tim yang tersisa. Ini adalah POV dari keempat tim yang tersisa kali ini untuk masing-masing playernya, di mana Zuxi dan juga Liquid tadi yang menjadi ujung tombak dari pertahanan Bigetron dan berhasil ternyata mendapatkan 1 knockdown-nya. Akan dikejar ke arah depan, Zero sepertinya udah nggak bisa bertahan lagi. 3 tim tersisa kali ini, Bigetron bakal bergerak maju, membuka jalan untuk Bigetron, tapi Zuxi mendapat tembakan dari EVOS dan meledak begitu saja. Laser mendapatkan 1 pemain dari Bigetron. 12 elimination untuk EVOS Reborn di game yang kedua. Yes, barbar banget tadi pergerakan dari Zuxi dan itu adalah sebuah YOLO movement menurut gua. Tidak ada obstacle yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan mobilnya meledak begitu saja. EVOS kembali dengan 4 playernya. KF berhasil diselamatkan, bangkit lagi. Dan dari Laizak sudah mendapatkan informasi yang sangat penting juga bahwa memang ada tim lain yang akan berusaha untuk masuk dari arah Bigetron Red Alliance. Epi masih bertahan juga di belakang sana, mungkin akan berusaha menjadi wasit. Ini Epi nih yang berbahaya nih, duri dalam daging nih. Betul, ini Epinya dulu yang harus di pick off karena dia tinggal bergerak dikit aja untuk masuk ke dalam zona dan bisa aja dia ngambil supply yang ada di jaraknya seorang Epi. Dan lihat dari EVOS mereka benar-benar membagi defensif area mereka dengan sedemikian rupa. Tadi 2-2, sekarang 2-1 dan Luxi diamankan oleh Red Face. Tapi memang sudah harus terjadi karena tinggal sedikit tim yang tersisa. Bigetron pun harus puas di peringkat yang ketiga. Kali ini EVOS unggul dari jumlah pemain, hanya menyisakan 1 pemain terakhir dari Rivals. Epi tersisa sendirian, sudah terspot posisinya. 2 orang bakal langsung tabrak. Ini bakal menjadi WWCD untuk Indonesia. Epi pun rata. Indonesia, EVOS Reborn berhasil mendapatkan WWCD pertama untuk Indonesia di game yang kedua. Congratulations untuk EVOS Reborn dengan jumlah wow banyak banget. 14 elimination, lebih 15 elimination point dikumpulkan oleh EVOS, berarti mereka membawa 30 total poin. Wah, ini akan menjadi boostingan poin besar banget untuk EVOS pastinya. Dan nice try untuk semua tim Indonesia juga yang sudah berjuang untuk di match Miramar tadi. Bahkan kita bisa melihat top 3. Betul. Ada tim Indonesia dan GD pun tadi udah berjuang GD mati-matian hashtag juga. 7 nggak sih? GD tadi gue lupa hashtag berapa. Kalau dia hashtag 7 berarti dia ngebawa seenggaknya ada 2 poin.